Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang manajemen keuangan. Nah, ketika membahas manajemen keuangan ini, saya mohon agak dimaklumi sedikit karena ini bukan bidang saya, namun ini ada dalam silabus manajemen, bukan, dalam silabus pengantar bisnis. Maka saya ya berkewajiban yang menjelaskan sekilas tentang fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Ya, kalau tahu dasar-dasar adalah ya. Nah, oke. Manajemen keuangan. Seperti biasa, apa itu manajemen? Manajemen itu adalah ilmu dan seni yang membahas atau mempelajari tentang planning, organizing, actuating, dan controlling. Berarti kalau manajemen keuangan, nah tentu segala hal yang berkaitan dengan keuangan, yaitu berkaitan dengan planningnya, ya, perencanaan keuangan, eh, organizing keuangan atau kita itu mengelola aset, ya, mengelola sumber daya keuangan. Yang ketiga, actuating atau melaksanakan, ya, yang sudah kita rencanakan tadi. Dan yang terakhir, mengevaluasi atau mengawasi bagaimana tata laksana dari keuangan itu sendiri. Oke, nah, fungsi manajemen keuangan dan analisis keuangan. Nah, pertama kita masuk kepada pengertian dan fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. Manajemen keuangan ini dalam banyak hal berkaitan dengan pembuatan keputusan. Ya, manajemen keuangan itu selalu dia itu berkaitan dengan pembuatan keputusan. Karena apapun yang diputuskan dalam sebuah perusahaan, pertimbangannya kan adalah laba dan rugi, ya, laba dan rugi. Tentu saja kalau sudah berbicara laba dan rugi atau profit dan non profit, maka yang dipertimbangkan adalah salah satunya adalah biaya. Nah, yang menguasai tentang berapa besar biaya, berapa besar aset, berapa besar ini, itu semuanya adalah orang-orang keuangan atau manajemen keuangan. Sehingga apapun keputusan yang akan diambil, salah satu analisanya adalah berapa banyak modal yang harus kita keluarkan, atau berapa banyak misalnya uang yang harus kita anggarkan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Nah, itu tentunya manajemen keuangan yang penguasanya gitu ya, atau yang memiliki kuncinya. Nah, keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan, yaitu berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Nah, jadi tidak selalu aset itu sebanyak-banyaknya, tidak ya. Jadi aset itu ya seberapa perlunya bagi perusahaan, karena terlalu banyak aset juga kalau seandainya tidak produktif ya tidak akan berguna juga. Misalnya, berapa banyak apa ya kendaraan yang kita perlukan? Apakah satu, apakah dua, apakah 10 atau 100? Tentu saja itu disesuaikan dengan seberapa besar perusahaan kita. Ya, kalau perusahaannya masih perusahaan menengah, ya untuk apa kendaraan banyak-banyak ya? Mungkin 10 cukup. Kalau perusahaannya baru kecil, ya mungkin satu kendaraan cukup. Mungkin motor saja. Nah, jadi berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha itu yang membuat keputusannya itu adalah manajemen keuangan yang memberikan pertimbangan ya. Bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset tersebut? Ya, ada aset tetap, ada aset lancar, ya kan? Serta dari mana sumber pembiayaan atas investasi tersebut? Apakah kita ambil dari modal kita atau kita berhutang? Ya, kita hutang dulu. Nah, nanti kalau seandainya aset tersebut sudah kita kuasai dan kita jalankan sehingga menjadi produktif, maka hutang tersebut bisa dibayarkan. Manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan atau non-keuangan. Jadi boleh keuangan maupun non-keuangan, selama itu masih berbicaranya laba dan rugi ya. Baik itu pribadi atau publik, jadi manajer keuangan itu juga ada yang pribadi juga ada. Sekarang ada namanya financial consultant, atau ya aset-aset pribadi ya. Kalau seperti saya ini ya tentu tidak ada manajer keuangannya ya. Tapi kalau orang yang kaya gitu, eh, asetnya banyak secara pribadi bukan aset perusahaannya, maka dia ya juga perlu manajer keuangan. Nah, maupun publik, besar atau kecil, profit atau non-profit. Nah, tetap saja walaupun misalnya organisasinya non-profit, tapi kan masih akan tetap ada urusan-urusan keuangan di dalamnya. Nggak mungkin kan, walaupun organisasinya non-profit, ya berarti tidak pakai uang, kan tidak mungkin. Walaupun organisasinya non-profit, ya tetap akan ada laporan keuangan, akan tetap audit di situ. Nah, kegiatan dari manajer keuangan itu diantaranya seperti ini hanya beberapa saja. Pertama, anggaran perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa investasi, dan usaha memperoleh dana. Ya.
usaha untuk memperoleh dana. Oke, jadi fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan peran dalam organisasi, ya. Hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi. Hubungannya dengan ekonomi maksudnya dengan perekonomian ya secara luas. Manajer keuangan itu dia harus sangat-sangat menguasai isu-isu ekonomi, karena itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terhadap dana yang dikelola gitu. Serta akuntansi, aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan adalah total quality management. Total quality management itu adalah aktivitas manajemen yang memberikan kualitas terbaik ya, memberikan kualitas terbaik kepada konsumennya untuk mendapatkan loyalitas dari si konsumen. Nah, manajer keuangan itu dia terlibat di sana. Kemudian organisasi dan fungsi keuangan, ukuran dan pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung dari besarnya perusahaan. Pada perusahaan kecil, fungsi keuangan umumnya dilakukan oleh departemen akuntansi. Yang lebih kecil lagi, misalnya perusahaan yang kecil sekali ya, perusahaan UMKM, itu malah tidak ada departemen akuntansinya. Ya pemilik perusahaan aja langsung yang melakukan pencatatan dan dia yang menganalisa sendiri, kemudian dia pula yang mengambil kebijakan. Nah, namun kalau seandainya perusahaan itu berkembang, fungsi keuangan lambat laun menjadi suatu departemen terpisah yang dihubungkan langsung kepada presiden direktur perusahaan melalui direktur divisi keuangan. Jadi kalau seandainya perusahaannya sudah besar, nah jadi urutannya begitu. Pertama, keuangan itu biasanya dipegang oleh si pemilik sendiri, ya. Kalau pemiliknya sudah mulai ini, kalau perusahaannya sudah mulai berkembang, mulai banyak pendapatannya dan kemudian dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak, ya, maka dia akan bikin departemen akuntansi namanya. Nah, setelah ada departemen akuntansi, kalau perusahaannya semakin besar, nanti dia akan bikin divisi keuangan. Nah, begitu. Nah, laporan keuangan perusahaan diberikan kepada direktur keuangan yang dilakukan oleh, nah ada dua ininya, ada dua apa ya, dua dua eksekutif, ada dua eksekutif dalam departemen keuangan atau divisi keuangan. Yang pertama treasurer. Ya, treasurer itu fokusnya eksternal, dia melakukan pencatatan atau laporan keuangan yang dia siapkan itu fokusnya kepada eksternal, dan controller. Controller ini fokusnya untuk internal. Secara gampangnya begini, treasurer itu bendahara. Ya, treasurer itu bendahara. Kenapa dia menyiapkan laporan keuangan? Kenapa dia menyiapkan catatan ini itu gitu ya? Ya karena nanti akan berguna untuk eksternal, ya kan? Sementara controller itu dia itu untuk fokusnya internal, dia jadi tangan kanannya si dalam hal keuangan ya, dalam hal keuangan dia tangan kanannya si direktur. Jadi dia yang melakukan internal audit, dia yang memeriksa. Nah, dia yang memeriksa. Nah, ini beberapa aktivitas contoh saja. Treasurer itu atau bendahara menangani aktivitas pengelolaan dana seperti mengelola kas, mencari dana, mengelola kredit, ya kan, membayar dividen, mengasuransikan, mengelola dana pensiun, dan lain-lain sebagainya. Sementara controller atau auditor internal, ya auditor internal, dia aktivitas akuntansinya diantaranya ya, ini contoh saja, menyiapkan laporan keuangan dan melakukan internal audit yang untuk dibaca oleh si direktur dari perusahaan. Oke, nah demikian saja video singkat kali ini. Masih akan ada part 2-nya dari materi manajemen keuangan ini. Yes, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam marketing dan kewirausahaan.